Oke. Oke nih ada dua masa F game kuadrat per R kuadrat nih gampang banget ya harusnya ya. Gaya ini kan udah pasti Newton, meter kuadratnya udah pasti dia ini sorry GM kuadrat. Nah. Ini kan GM kuadrat per R kuadrat. Yang ditanyakan G teman-teman. Ini kita balik aja. Jadi F dikali R kuadrat dikali M kuadrat. Nah, F ini kan satuannya Newton. R ini kan satuannya meter. Berarti meter kuadrat per M ini kan maksudnya kilo massa. Kalau yang di sini. Jadi ini kaki kuadrat. Nah, Newton ini kan ini udah selesai kan? NM kuadrat per kaki kuadrat. Jadi jawabannya udah pasti C. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya ada yang mau ditanya nggak di sini? Aman harusnya ya. Oke, kita lanjut. Aduh, lanjut dulu aja deh ini. Oke, jadi oke. Ini besaran turunan harusnya gampang juga. Cuma main daya ya. Daya ini kan P sama dengan W per T. W ini kan F kali S. Gaya dikali jarak per satu waktu. Berarti gaya ini kan ada massa dikali percepatan. Berarti massa udah pasti fix. Yang nggak ada massa kita coret. Nih, dia udah coret nggak mungkin. Ada satuan waktu di T. Berarti yang nggak ada waktu udah kita coret. E juga coret. Ini juga coret. Ini juga coret. Berarti jawabannya udah kasih C ya teman-teman ya. Panjang massa dan waktu. Ini ada massa yang M. Panjangnya itu dari ini. Yang satuan jarak ini. Waktu sama yang ini. Jadi nomor 2 jawabannya udah pasti C. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanya langsung gas ngomong aja teman-teman, nggak usah nunggu. Aku tanya-tanya ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanyain. Jadi kalau ada yang mau ditanyain ya langsung bilang aja. Oke, karena ini yang dibahas mau banyak. Kita lanjut lagi. Nah ini kelompok besaran vektor. Ini juga harusnya gampang ya. Ini udah kecepatan momentum dan ya berat. Aman. Jawabannya ini C. Kita lanjut lagi. Tonton. Kecepatan momentum. Ya ini kecepatan punya arah, momentum punya arah. Berat juga punya arah ya. Bawah. Oke, kita lanjut. B. Nomor 4, ntar aku clear dulu. Nah ini, nah ini jawabannya nggak tahu ini mungkin bisa keluar di UTS ya. Ini jawabannya tersebut adalah ini ini udah pasti A ya, akurat dan presisi. Definisi akurat dan presisi itu agak beda dikit ya. Kalau misalnya akurat itu definisinya ya, setahu hasil pengukurannya itu dekat dengan nilai sebenarnya gitu. Jadi maksudnya tuh kita dari kita sendiri gitu ngitungnya bagus. Jadi kalau misalnya kita bandingin di sini nggak terlalu jauh lah dia gitu. Nah kalau misalnya presisi hasil 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 pengukurannya nih bedanya tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi kayak cuman beda 0,0 sekian doang, 0,05, 0,03. Nah, jadi ini jawabannya akurat dan presisi. Jawabannya A. Kita lanjut lagi. Nomor 5, 1946 aja ya. Oke. Nah ini udah, ini gampang banget ya. 4,5 ditambah 0,46. Jadi udah pasti jawabannya 4,96. Jawabannya A. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Nah ini nggak penting nih, angka penting ya. Nggak ada di kita. Kita lanjut. Ini juga angka penting. Nggak perlu. Ini dimensi juga kayaknya enggak deh. Kalau ini pokoknya kalau teman-teman mau ini berapa ya? Cek. Sebentar. Ini, ini impuls dan momentum. Itu bisa diturunkan aja. Ini kan impuls F kali T, momentum M kali V. Nanti bisa diturunkan. Bakal sama dah. Mudah-mudahan ya. Kira-kira aku jawabannya C. Kita lanjut lagi. Ini nggak terlalu penting. Penting nggak sih ini? Oh, salah ini ya.
mudah-mudahan nggak keluar. Dan ini ya ini nggak tahu ya, ini kayaknya kurang penting juga, nggak keluar juga dimensi mah. Tapi kalau mau tahu jawabannya, eh, dimensi yang salah ya. Ya ini jawabannya torsi aja. Jadi jawabannya B. Yang salah cuma B. Iya harusnya yang salah cuma B. Oke. Nah ini tantangan ada segala macam. Oke. Mungkin sekian aja yang untuk pengukuran-pengukuran ini. Kita bisa lanjut ke bab berikutnya. Ada yang nggak ada yang mau ditanyakan ya? Ini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Oke kita lanjut bab berikutnya. Eh, Ini vektor kita bakal kencang juga karena udah sering dibahas. Aduh, ini vektor segala macam. Ini aman. Vektor dari kita bahas yang kemarin ya. X apesnya ini juga diingetin lagi teman-teman, jangan sampai masih bingung. Kita lanjut lagi. Ini easy banget ya. Harusnya contoh soal jika satu kotak mengandung lima satuan, maka vektor tersebut memiliki besar. Ya udah, ini kan ada enam kotak, satu kotak lima satuan, 6 kali 5 30. Jawabannya E. Ini udah, ini benar ya E ya. Kita lanjut menggambar vektor. Nah ini bisa dibaca aja nanti. Aku kirim modulnya segala macam. Nah ini jika tiga buah vektor bersamaan, maka pengembangan vektor yang benar adalah eh, oke, ini jawabannya E ya. Jawabannya E. Dia gambarnya tuh harus intinya kalau misalnya kayak gini, tanda panahnya tuh harus ketemu lagi sama kepala B. Jadi misal A tambah C, tanda panah kepala C-nya tuh harus ketemu sama kepala B-nya itu. Jadi sesuai dengan arah. Jadi kayak berpotongan arah gitu. Nggak berpotongan sama ekor. Jadi udah pasti E. Ya, kita lanjut lagi. Ini nggak terlalu sulit lah. Versi vektor. Nah ini ada resultan antar antar vektor ya teman-teman ya. Yang R ini kemarin di pertemuan sebelumnya belum kita bahas, tapi ini ada di sini resultan antar vektor. Jadi ada dua vektor. Nah kita disuruh nyari resultan keduanya. Nah rumusnya kayak gini. Nanti kita bisa langsung terjun ke soal. Oke, lanjut. Yang vektor ini aman ya vektor. Oke. Nah ini bersama resultan kedua vektor tersebut adalah ya tinggal masukin rumus aja. Akar 10 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 10 kali 20 dikali cos 60. 60 itu seperdua. Jadi 100 tambah 400 ditambah 200 dikali seperdua. 100 berapa tuh? Eh, sekitar 10 akar 7 mungkin. Ya, jawabannya 10 akar 7. Nah, ini bisa nanti aku kirim ya. Bisa dibaca-baca lagi nanti. Aplikasi vektor, kita lanjut. Ini vektor kecepatan kemarin udah kita bahas. Ya, penurunan antar posisi lah. Nih, yang ini nih kita bahas sekarang. Depannya ya. Oke, aman. Itu soal nih, menempuh jarak ke utara, kemudian belok ke timur dan ke selatan. Bisa perpindahan lapangan tersebut. Oke, ini langsung kita ke pembahasan aja biar gampang. Nah, pertama dia katanya nih ke utara 80 meter, terus ke timur 80 meter lagi, terus ke selatan ya. Iya, ke selatan 20 meter. Nah, jadi total perpindahannya itu cuma dari O ke P. Gampang kan ya? 60 80 dapat 100 meter perpindahannya O ke P. Lanjut, tekan skala dan vektor. Ini udah aman banget nih. Ini gampang lah ya. Ini cuma perkalian vektor, tinggal 3 dikali 2i, 3 dikali 3j, dikurang 3 dikali k. Tidak aman. Ini harusnya jawabannya yang D ya. Lain kali masuk aja. Nggak susah kok. Dan ini juga latihan soal yang ini yang nomor 7, elemen 2. Ini ditambahin dulu kayak biasa I sama I, J sama J. Tambahin baru nanti dikali 2. Dikali min 2. Bakal pindah arah lah itu. Oh ini udah latihan soal ya. Oke. Kita, kita bahas dikit. Berarti kan nih. Yes. Udah.
Oh kita ini belum nyampe latihan soal, nanti aja lah kita sampai latihan soal paling bawah ya. Ini cuman masih easy banget lah. Nggak usah biar waktu kita nggak habis di sini. Terlanjut lagi perkalian vektor dan dot dan cross. Ini aman ya, cuman kali-kali doang habis itu ditambah 4 kali 2i tambah 4j, nanti tambah setengah dikali 2i tambah 4j. Gampang. Lanjut perkalian vektor dot dan cross. Hmm, ini juga udah aku bahas kemarin ya. Gampang lah. Perkalian antar dua vektor yang a dot b sama a kali b itu beda ya teman-teman ya. Ini a dot b, ini a kali b. Nah, disesuaikan aja. Kemarin caranya udah kutulisin juga yang IJ yang ini nih, yang aduh, yang IJK IJ, misalnya vektornya 1i ditambah 2j ditambah 3k, 2i tambah 3j tambah 4k. Ya tinggal tulisannya 1 2 3 2 3 4. Ini 1 2, ini 2 3. Nanti tinggal kali silang aja semua teman-teman. Ini tambah ini dikurang ini dikurang dikurang ini gitu. Kalau misalnya bingung pakai ini ya tinggal pakai ini aja nih, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Ya kalau dibalikin tinggal kasih minus-minus aja. Jadi ini masalah latihan soal aja kok teman-teman, kalau ngerjain 5 soal aja udah lancar sih harusnya. Kita lanjut lagi, aku clear dulu. Oke, cukup tunggu tunggu. Oke, ini easy lah ya, misal dari P kali Q. Ini cuma ini P dot Q. Oh, ya ini pakai caranya tadi ya. Kalau I kali I sama dengan nol, ini bisa banget pakai cara yang tadi sih sebenarnya. Yang tadi barusan aku ajarin tuh. Barusan aja IJK. Yang IJK, IJ. Ya tinggal dikali-kalian aja dapat lah. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Udah kasih vektor. Nah ini. Nah ini momen gaya. Nah kemarin ujian di kelasku keluar nih momen gaya T sama dengan R kali F. Jadi kita disuruh ngaliin. Ini nggak bisa pakai yang ini yang dot ya. Ini harus pakai yang rumus perkalian yang IJK tadi yang barusan aku tulisin. Yang kalau I kali I sama dengan nol, J kali J sama dengan nol, K kali K sama dengan nol, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J. Oke, kita lanjut. Ini contoh soal lagi. Pembahasannya nanti bisa dibaca sendiri lagi. Oke, aman, 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 aman. Nah, ini perkalian titik. Ini yang untuk A dot B ya berlakunya. Kalau yang I kali I sama dengan nol itu yang untuk yang perkalian vektor, bukan yang dot vektor. Ini apa nyebutnya gimana ya? Perkalian vektor titik. Oke, A dot B kalau I kali itu sama dengan satu. Tapi kalau A kali B, I kali itu sama dengan nol. Oke, aman ya. Lanjut lagi. Ini nggak ada. Nah, ini latihan soal nih. Ini easy banget nih harusnya. Jika tunjuk dari titik A, pernyataan benar mengenai kedua vektor tersebut adalah hmm, ini bergerak ke kanan 3 satuan, ke atas 5 satuan. Ini udah jawabannya C. Oke, ini nggak terlalu sulit. Kita lanjut lagi. Nomor 2, sebuah gaya besar menit 30 Newton. Pernah gaya pada sumbu X dan sumbu Y berturut. Ya udah ini gampang ya harusnya ya. Coba aku bahas dikit. Misal ditanyakan ini komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Ingetin lagi teman-teman. Ya berarti kita buat nih sebuah ini nih koordinat kartesiusnya. Katanya ada F searah 30 derajat. Nih 30 derajatnya ini teman-teman. Ini F-nya itu. Nah, dia tanya searah sumbu X, searah sumbu Y. Berarti kan Fx, Fy ya di sini ya. Fx gimana? Kemarin udah kita bahas untuk nyari Fx itu F dikali cos 30, ya kan? Nah, Fy-nya F dikali eh, sin 30. Pakai desami-desami kemarin yang udah aku ajarin. Ini 30, ini F-nya, ini pokoknya searah sumbu Y, ini searah sumbu X. Nah, kalau misalnya sin Y per F, cos X per F. Ya wes, mau nyari
Y sama dengan sin kali F, F atau F sin theta dikali F sama aja F kali sin theta ya. Yang X ya udah eh, F dikali cos theta. Gampang banget. Ini tinggal dilatih-latihan soal aja lagi. Aman sih harusnya. Oke, ini jawabannya F cos 30. Cos 30 tuh ini ya. eh uh, sorry, F sin 30 tuh harusnya F kali seperdua. Ini F cos 30. Cos 30 tuh akar 3 per 2 teman-teman. Iya, 0,5 akar 3 ya maksud kalau di sini ya. Jadi jawabannya itu yang E. Ini dia. Ini yang E. Gitu. Gampang ya. Ada yang kalau mau tanya, tanya aja teman-teman langsung. Ya, aku clear ya. Ada yang tanyain. Gampang banget nih masih. Teman. Oke, kita lanjut. Nah, eh, ini cuman gambar-gambar doang. Tapi mungkin keluar di UTS juga. Jadi aku gambar aja ya. R sama dengan S kurang T tambah U. Nah, di sini kan adanya S, T sama U. Minus T itu belum ada teman-teman. Nah, kalau T-nya tuh kayak gini, berarti minus T-nya ya udah kayak gini. Tinggal dibalikin aja. Berarti kalau kita gambar ya, nah ini S-nya, ini T-nya, U-nya kayak gini. Nah, jadi gambarnya gimana? Ya udah pasti yang berarti ini kurang panjang dikit. Nah, terus R-nya yang ini nih. Nah, berarti udah pasti jawabannya yang C. Itu gampang banget ya. Ini mungkin banget keluar di UTS sih. Kita suruh nonton kayak gini. Gampang lah. Soalnya kata dosenku soal UTS kan 40 ya. Gitu. 40 soal. Jadi bakal beragam banget tuh. Ini mungkin aja keluar. Oke, nggak ada yang tanyain. Kita lanjut lagi. Seru ya soal-soalnya. Duh, ini ya, sedih. Nah, ini dua vektor gaya mengapit sudut 53 derajat. Ini juga jangan dibawa sulit, teman-teman. Ini gampang banget juga. Dua vektor tadi kita udah bahas cara ngitung se- resultan dua vektor rumusnya yang akar yang P kuadrat tambah R kuadrat ditambah P dikali R dikali cos 53. Easy banget. Ya. Nah, ini kan P-nya kan kita nggak dikasih tahu ya sama R-nya. Biasanya teman-teman kalau yang kayak gini nih, P-nya tuh nggak berbentuk kayak vektor kayak 1i tambah 3j tambah 5k gitu. Dia biasanya langsung Newton, langsung kecepatan, langsung pokoknya langsung ada lah nilainya itu. Kalau di sini dia pakai perbandingan teman-teman. P per R sama dengan 1/5. Ya udah berarti 5P sama dengan R. Berarti kita bisa substitusi ke sini teman-teman. Berarti ini kita langsung substitusi aja ya semuanya. P kuadrat ya wes P kuadrat. R kuadrat berarti 25 P kuadrat. Ditambah P-nya kan ya udah R-nya 5P dikali cos 53. Cos 53 itu berapa teman-teman? Ntar aku lupa cos 53. Aduh, cos 53 tuh kalau tidak salah ya 45. Iya nggak ya? Eh, cos 5 per 53 tuh kayak 3/5 deh teman-teman. Cuma tiga per Tiga per lima. Iya, 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 lima. sorry, sorry, sorry. Iya, ya, cos 53 tuh 3/5. Ya udah ini tinggal masukin aja 3/5. Easy ya. Sorry, sorry, ini harusnya 2 kali P ya. 2 PR. Berarti ini 2. Ini easy banget. Sat. Langsung. eh P kuadrat tambah 25 P kuadrat. Ini juga langsung 6 P kuadrat. Kalau 5 P kuadrat. 25 P kuadrat tambah 6 P kuadrat. Sama dengan. Eh, sorry, sorry, ini P kuadrat nih. Jadi, berarti ini akar 32 P kuadrat. Itu. Nah, perlu lihat teman-teman, di sini kita dikasih tahu resultannya nih. Berarti sebenarnya resultannya udah diketahuin sama dengan 40 akar 2 gitu. Jadi 32 P kuadrat ini sama dengan akar akar 32 P kuadrat ini sama dengan 40 akar 2 gitu. Ya udah kita langsung ini kan
kita bisa kuadratin ke kiri aja ya. Jadinya 40 kali 40 kuadrat dikali 40 akar 2 kuadrat. Jadi 1600 kali 2. Jadi 3200 sama dengan 32 P kuadrat. 32 coret. Jadi P sama dengan P kuadrat sama dengan 100. P sama dengan 10. Ya udah P dapat sama dengan 10. Berarti R-nya sama dengan di sini kan udah ada nih teman-teman. 5 kali P. Ya udah 5 kali 10 berarti 50. Jawabannya 10 dan 50. Jawabannya yang C. Oke, udah dicatat ya. Aku langsung lanjut aja biar soalnya banyak banget soalnya nih. Plural drives. Oke, aman ya. Ini tuh gampang kok. Belum tinggal latihan soal aja. Jangan dibawa pusing. Nah ini juga soal-soal yang terlihat sulit namun tidak sulit. Ini, nah teman-teman bisa banget nih. Resultan ketiga vektor tersebut. Resultan tuh apa sih? Ya udah berarti main sumbu X, sumbu Y gitu. Kita berarti bakal nyari gaya-gaya di sumbu X resultannya dan gaya-gaya di sumbu Y. Kita lanjut. Misal resultan sumbu X. Nah, ini ada nih yang mau pengaruhi nih. F1 sama F3. Sumbu X-nya gimana sih? Biasa, 10 dikali cos 37. Nah, dia kan ke arah, kita sepakatin aja teman-teman ya. Kalau ke arah kanan, dia plus. Kalau ke arah kiri, negatif. Kalau ke arah atas, positif. Kalau ke arah bawah, negatif. Nah, jadi karena yang F1 ini, dia ke arah kanan, maka aku buat positif. Nah, kita kurangin sama F3 karena dia ke arah kiri. 15 dikali cos juga. Cos, ini berapa sih? Cos 53. Nah, ya udah. Ini sama dengan 10 dikali cos 37, berarti 4 per 5 ya. Dikurang 15 dikali 3 per 5. Oke, 28, 8 dikurang 9. Sama dengan minus 1. Nah, ini berarti resultan sumbu X-nya sama dengan minus 1. Resultan sumbu Y-nya. Nah, ini agak banyak nih teman-teman, karena yang F3 sama F1-nya juga bisa ke atas dia. Jadi, kita langsung aja 10 kali sin 37 ditambah. Nah, kali ini yang F3-nya ditambah karena dia ke arah atas juga, teman-teman. 10 kali sin 37 ditambah 15 dikali sin 53 dikurang. Nah, sekarang tuh sumbu Y itu ada F2 di sini, teman-teman. Kalau F3 sama F1 dia ke arah atas, F2 dia ke arah bawah. Jadi langsung aja dikurang 25 Newton itu. 10 dikali sin 37 nih. Aduh, sin 37 3 per 5 ya. 15 dikali 45 dikurang 25. Nah, berarti 6 tambah 12 dikurang 25. Wah, minus semua ya jawabannya ya. Ya udahlah ya, minus 7 Newton. Berarti besar resultan ketiga gaya vektor tersebut adalah ya udah kita udah dapat result. Ini kan berarti minus 1 sama minus 7 nih. Ya wes, minus 1 kuadrat tambah minus 7 kuadrat. Berarti akar 50 sama dengan 5 akar 2. Ye, jawabannya B. Oke. Sampai sini ada mau tanya teman-teman. Aman ya? Jelas ya harusnya ya. Kita lanjut. Berarti uh, bisa di save ternyata. Kita lanjut lagi. Nomor 6. Ini juga gampang. Kalau resultan itu kan biasanya kan dia tambah ya. Ini dia mintanya selisih. Ya udah tinggal diganti aja rumusnya sedikit. Ngotak-atik rumus aja nih mah. Ini tinggal kalau biasanya kan 4 ini kan 40 kuadrat tambah 20 kuadrat. Ini kan biasanya kalau rumus biasa ya. 2 dikali 20 dikali 40 dikali cos 60. Dia minta resultan kan gini kan teman. Tadi juga gini. Nah, karena dia mintanya selisih, yang ini nih kita ganti minus gitu. Nah, jadi langsung masukin aja 1600 tambah 400 dikurang 800 1600 dikali cos 60 yaitu akar 3 per 2 setengah sorry sorry. Nah, sama dengan ya wes jawabannya akar 1200 sama dengan 20 akar 3. Oke.
gampang. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi ya. Duh, duh, duh. Kita lanjut. Oke, ini perkalian silang cross vektor dengan vektor B. Perkalian silang. Berarti yang ini ya harusnya ya. Dimintanya tuh yang kali itu, yang notasi kali. Nih, yang notasi kali. Yang ini teman-teman, bukan yang ini ya. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke, A dikali B. Ya udah. Mungkin kita pakai cara baru biar kali sekali. Kan biasanya pakai cara yang itu ya. Kita kencang aja. 2i kali 3i berarti 0. Ya kan? Kalau perkalian ini mah. 2i dikali 5j berarti 10k. Ditambah 2i dikurang dikali minus 2k. Berarti i dikali k itu berapa sih? I dikali k itu minus j teman-teman. Berarti jadinya 4 ya. Kan minus 4 dikali minus j. Jadi 4j ditambah. Nih minus 4j dikali 3i. I kali J kan K. Berarti kalau J kali I itu minus. Berarti minus 4 dikali 3 dikali minus 1. Berarti plus 12K. Ditambah 0. Ini 4J kali 5J 0 ya. Minus 4 dikali J kali K. Nah, J kali K ini positif teman-teman. Cuman karena emang dia minus 4 kali minus 2 jadinya plus 8I. Tuh. Plus 3K kali 3I itu K kali itu J teman-teman. Jadi udah positif ya 9J ditambah 3K dikali 5J 15 J kali K itu sama dengan I. Nanti 15I di K kali K 0. Nanti plus 0. Berarti 4J plus 2. Kita tulis sesuai ini aja ya. Du, 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 du. Du, 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 du. Ya, ini aku salah ngitung deh. Wah lah, pantes. Astaga, astaga. K kali J itu minus, teman-teman. Nih, ini juga minus 15. Ya benar-benar. Berarti 8I kurang 15I itu minus 7I ditambah 4J tambah 9J jadi 13K. 13J, sorry, astaga. Plus ini 10K ditambah 12K, 22K. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D. Nah, jawabannya yang D, teman-teman. Oke, gampang ya. Ini hati-hati sih. Makanya aku lebih suka pakai yang cara IJK, IJ itu. Soalnya tinggal kali-kali kanan kiri. Tapi ya itu preferensi masing-masing ya. Disesuaikan aja sama teman-teman. Kita clear. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada nih. Ini harusnya nggak terlalu sulit ya. Cepet aja. Hmm, ini tuh kayaknya harus digini teman. Dia tuh harus kayak ekor ketemu ekor teman-teman. Karena gini, ini kan di sini nih, ujungnya ini juga sini. Nah, dia tuh harus dipanjangin jadi ke sini teman-teman. Nah, jadi ini kan 60. Jadi ini 120 derajat. Sini B, di sini A. Nah, kan ini maunya B kali A ya. Ya udah kayak gini udah aman sih. Tinggal B kali A. Nah, kan yang harus dilakukan tuh dikali cos 120. Nah, jadi dia harus kayak ekor ketemu ekor, nggak boleh. Kalau ini kan ujung ketemu ekornya, ujung B, yang ini tanda panah gede ini ketemu ekornya A. Ini nggak boleh. Kalau mau ngitungnya tuh lebih enak
ekor sama ekor. Jadinya pakai sudutnya pun yang 120 derajat jadinya. Ya udah wes, nih tinggal ini 2 dikali 4 dikali cos 120. Aduh, cos 120 itu berarti cos 60. Maksudnya minus setengah. Minus, eh, gambarku gini. Eh, oh iya nih. Kayaknya nggak boleh gitu deh. Ini harus begini nih. Akar 4 kuadrat. Eh, mantap. Kok jadi gini ya? Ya mungkin ya, harusnya kesalahan soal ya. Di jawabannya nggak ada di sini. Tapi ya jawabannya seharusnya ya. Ini udah benar banget. Tinggal 2 kali 4 dikali minus setengah. Jawabannya minus 4. Tuh. Ya, aku yakin jawaban yang benar minus 4 sih. Mungkin ini karena apa ya, ada typo gitu. Mungkin di sininya nih, kalau misalnya mau jadi ada salah satu di sini, ini mungkin jadi diganti sama 8, ini diganti sama 6 atau sebaliknya. Jadi 8 kali 6 kali minus setengah, minus 24. Ya, ngarang-ngarang aja lah ya. Harusnya bener ya. Nggak, soalnya kalau ada yang melihat kesalahan boleh dikasih tahu aja, teman-teman. Kita langsung lanjut lagi. Yes, aku tidak melihat ada kesalahan penghitungan, aman sih harusnya. Kita lanjut. Nih, nih ya udahlah ya, ini udah kita bahas juga dari tadi. Ini bisa latihan aja buat teman-teman. Kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Uh, Begitulah vektor. Seharusnya teman-teman latihan pakai ini, diulang-ulang lagi aja. Aman ya. Ini udah full materi of vektor, real vektor. Ya, tidak susah itu kan, teman-teman. Masih dalam batas wajar lah. Kayak ini kita lanjut lagi ke gerak lurus. Karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa istirahat lama-lama. Jadi ya, kita bakal bahas ada GLB, GLBB, GV, sama GJB. Nah, ini udah biasa jarak, udah tahu lah ya, perpindahan udah tahu. Nah, ini contoh soal, segala macam. Ini bisa dibaca aja sendiri, kelajuan kecepatan. Ini juga bisa dibaca sendiri, rumus-rumusnya ini penurunan. Yang kemarin aku bahas tuh, eh, untuk dapetin kecepatan rata-rata, nurunin posisi. Jadi kalau ada persamaan posisi, yang X tuh, yang S, fungsi STS X yang kemarin aku bahas tuh, itu bisa dipakai untuk dapat kecepatan dengan nurunin satu kali. Oke. Ini juga nggak salah bisa dibaca jadi bahan latihan. Ini ada pembahasannya, percepatan, aman, juga bisa pakai penurunan kecepatan ya, pakai alfa. Kalau kecepatan pakai penurunan jarak, kalau percepatan pakai penurunan kecepatan. Ini juga rata-rata percepatan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Ini bakal lebih nyambung nanti kalau ke soal. Nah ini nih langsung nih contoh soalnya. Delta V-nya langsung 20 kurang 10 per 5. V2 dikurang V1 per T2 kurang T1. T2-nya 5, T1-nya 0. Gitu kan. Jadi jawabannya 2 meter per second kuadrat. Lanjut, GLB. Salah ya, gerak terus beraturan. Kan udah aku jelasin juga nih. Satu-satu pembahasan bisa dibaca sendiri. GLBW juga. Ini rumus-rumusnya cuman aslinya ya teman-teman ya. Cuman fokus, nggak usah ngapalin dua-duanya. Ngapalin satu aja. Tinggal plus minus. Kalau dipercepat plus. Kalau diperlambat minus. Gitu aja. Kecepatan rata-rata GLBB. V0 plus VT per 2. Man, di grafiknya udah bilang kan kalau misalnya GLBB punya percepatan, kalau percepatan pasti eh, fungsi S-nya itu dalam kuadrat, kalau kuadrat udah pasti dia melengkung.
Tenang aja, dibawa santai nih mah. Ini juga bisa dibaca sendiri aja nanti ya. Biar ini gerak vertikal nih. Oh, kan ini dia. Oke, ini gerak jatuh bebas itu loh yang pernah aku bilang. Kalau misalnya dia dilempar ke atas, dia harus dikurang karena diperlambat oleh gravitasi. Kalau dilempar dari atas ke bawah, dia harus ditambah karena apa ya? Gaya yang kita hasilkan tuh, kecepatan dari bola yang kita hasilkan tuh, dia bakal dipercepat lagi oleh gravitasi. Itu, jadi harus dipertambah, harus ditambah, gitulah. Ya, intinya cuma ngapalin satu aja. Plus minusnya sesuai dengan kondisi. Kita lanjut lagi. Ini gerak vertikal. Ini bisa dihafalin aja. Kalau nggak mau ngafalin ya banyak latihan soal aja. Ini nggak, harusnya nggak terlalu sulit ya. Misalnya kayak gini teman-teman. Aku mau bahas dikit deh, dikit aja. Nih, ini ada yang penting. Nah, biasanya ini kan Y max ini kan ke gerak vertikal, vertikal ya, dia bukan parabola. Tapi kalau parabola, kan teman-teman ingat kan ya, kalau misalnya parabola itu kan untuk mencari rumus arah sembunyinya kan V0-nya dikali sin kan ya. Nah, karena dia V0 kuadrat, berarti nanti kalau Y max parabola itu dia jadi V0 kuadrat kali sin theta kuadrat per 2G. Ya udah gitu aja. Ini yang mau aku bahas sih. Pokoknya ingatin aja kalau misalnya parabola ditanya ketinggian maksimumnya, rumusnya ini. Sebenarnya kita bisa nyiptain rumus sendiri kalau kita paham konsepnya. Ini kan V sama dengan V0 sin theta. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu ngapalin ini. Ingatin aja kalau parabola V sama dengan V0 sin theta yang udah sering kita bahas. Gaya juga, kalau misalnya gaya ke arah sumbu Y, bakal dikali sin theta. Kecepatan gitu juga kalau ke arah atas. Sekali sin theta. Pokoknya kalau searah vertikal udah pasti sin theta mainnya. Kalau horizontal udah pasti main cos theta. Gitu aja sih. Nah, oke kita lanjut. Oke, ini gerak jatuh bebas juga aman ya. Ini tinggal dihafalin aja sih. Salah satunya aja. Nanti tinggal di otak-atik rumusnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga contoh soal bisa dikerjain aja nanti sebagai latihan soal nih pembahasannya. Enak banget, udah ada soal, ada pembahasan. Ya, begitulah. Ini udah agak mempertemukan dua bola yang dilempar dari bawah sama dilempar dari atas. Wah, seru nih, seru. Nanti bisa latihan kita fokus di latihan soal di akhir aja nanti. Nah, ini contoh soal juga bisa pahamin aja nih soalnya pembahasannya bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini rangkumannya. Oke, bisa dibaca lagi. Aku bakal kirim modulnya nanti. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, seseorang hendak berpergian dari rumah ketika bertabrakan speedometer menunjukkan angka 10.500 km. Berarti ini kan angka 10.500 km ini kan posisi ya teman-teman ya, jarak. Berarti nol, posisinya di 10.500. Berarti, nah setelah kembali ke rumah 10.700 ya udah. 10.700. Untuk kan jarak dan pemindahan jaraknya udah 10.700, 10.500 berarti ini jawabannya udah pasti. Ini kan dia kembali ke rumah ya. Dari ini ada rumah, dia pergi ngeng 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 ngeng, terus balik lagi ke rumah. Ya udah berarti jaraknya ngitung yang ini yang 10.700 kurang 10.500. Perpindahannya ya dari rumah ke rumah berarti perpindahannya nol, perpindahannya nol, jaraknya ya ini 10.700 kurang 10.500 berarti 200. Nih jawabannya B. Kita lanjut, save dulu ya. Oke, ini juga nggak terlalu sulit harusnya. Eh, tinggal apa ya? Ntar coba aku baca ntar. Jarak AB sama dengan
A ke titik C melalui titik B. Oh, ini. Berarti ini maksudnya nih A, ini maksudnya B kan. Dia mau ke titik C melalui titik B gitu. Jika jarak AB sama dengan 5 meter, tuh. Nah, dan lama total perjalanan sama 1 menit, maka kelajuan rata-rata dengan kecepatan 1 menit. Eh, total perjalanan semua 1 menit. Berarti udah, kita mau tahu perjalanan rata-rata. Total jarak kan ini juga 5 ya harusnya ya. Ya kalau nggak dikasih tahu ya berarti ini segitiga sama sisi udah pasti 5. Berarti kan ini kan S per T. Ya udah total jaraknya 10 per, ini mintanya dalam second berarti 1 menit berarti 60 second ya teman-teman. Berarti ini 1/6 meter per second. Nah ini, nih. Ini kan aku ngitung kelajuan rata-rata ya. 1/6 ini kelajuan itu jarak per waktu. Nih kelajuan. Nah kalau kecepatan terus sama dengan ya S per T juga. Tapi S-nya tuh dari A ke C langsung gitu. Ini yang ini nih. Nah, ini kecepatannya. Dia pakai perpindahan. Kalau kelajuan dia pakai jarak total. Jadi ini 5/60. Berarti 1/12. Berarti jawabannya udah pasti D. 1/6 sama 1/12. Easy banget ya. Aman. Kalau ada yang tanyain, langsung tanya aja. Jangan malu-malu. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Ini juga harusnya tidak terlalu sulit ya. Kita coba kerjain. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan dalam waktu seperti kemarin di atas. Pada interval 10 hingga 12 detik, mobil bergerak. Oh, ini kita bisa baca aja. Awalnya nih dari detik ke 0 sampai detik 4 dia dipercepat dari 0 jadi 20 meter per second. Habis itu, ini cara bacanya aku nih ya, kita bahas. 4 detik sampai 10 detik dia kecepatannya konstan yaitu 20. Lalu dari 10 ke 12 dia diperlambat 20 jadi 0. Nah, berarti tugas kita di sini adalah menghitung percepatannya, perlambatannya berarti. Pertama V0-nya 20, VT-nya 0. Ini maksudnya ini dia 20 di sini. Di sini kan udah 0 setelah 2 detik. T-nya sama dengan 2 detik. 12 kurang 10, 2. Ya udah berarti A-nya sama dengan kan percepatan itu kan delta V per delta T, teman-teman. Ya udah 0 dikurang 20. Kita pakai VT dikurang V0 per 12 kurang 10. Aku lanjut di sini ya. Berarti alfanya sama dengan minus 20 per 2. Berarti minus 10. Arti minus di sini artinya diperlambat ya. Berarti di sini jawabannya yang A. Lurus diperlambat dengan perlambatan 10 meter per second kuadrat. Nah, ini dia jawabannya. Ya udah, gitu doang. Udah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Dua mobil A dan B terpisah sejauh 450 meter beraksana mendekati dengan kecepatan masing-masing. Ini juga nggak terlalu sulit harusnya. Pas cepat juga. Nomor 4. Terpisah ya pertama ya. Berarti kan kayak ini ada mobil A, ini mobil, ini yang A, ini B, ini jaraknya 450. Tapi ya, kalau sulit itu harus banget digambar ya teman-teman. Ini V-nya 10, VB-nya 20. Nah, ini kita jika kedua mobil berangkat bersama, waktu dan tempat mobil A akan bertemu mobil B adalah, oh, ya udah, teman-teman. Berarti kan gini gini gini. Dia kan nanti bakal perkiraannya ya, bakal ketemu di sini nih. Berarti di sini ada jarak SA, di sini ada jarak SB. Nah, kita bisa banget nih manfaatin rumusnya SA tambah SB kan 450. Masukin aja. Rumus jarak tuh apa sih? Kan V sama dengan S kali T, ya kan? S kali T. V sama dengan S per T. Berarti S itu V kali T.
V-nya 10 dikali T. T-nya kan kita belum tahu ya. Kita tulis aja dulu T. Ditambah SB-nya ini eh, VB dikali T juga. Berarti 20 dikali T sama dengan 450. Berarti ini kita bisa tambahin variabelnya sama. 30 T sama dengan 450. Berarti T-nya sama dengan 150 detik. Nah, berarti dia akan bertemu 150 detik. Sorry, sorry, sorry. Ini kan 30, Mamang. 15 detik. Nah, maksudku 15 detik ya. Sorry, salah, salah bagi. Nah, ya udah, yang ditanyakan waktu di tempat mobil A akan bertemu mobil B. Ya udah, kita bisa cari aja SA, berarti kan VA dikali T, 10 dikali 15, 150. Itu. Dan tempat mobil A akan bertemu. Iya, berarti dia dari sudut pandang mobil A, teman-teman. Dia mintanya itu dari sudut pandang mobil A. Ketemu mobil B-nya di mana gitu. Berarti dia udah jalan, mobil A jalan 150 meter, mobil B udah jalan 300. Nah, sudut pandangnya tuh di sini nih. Berarti jawabannya tuh 15 detik dan pada jarak 150 meter. Jawabannya yang C. Wah, gitu. Langsung aja kita save, clear all drawings. Kita lanjut. Wah, ini dia nih. Andi nginjak rem. Wah, ini seru nih, seru nih. Ini kita mulai main rumus ya. Nah, ini main rumus. Jarak mobil tersebut sampai berhenti adalah dengan mobil yang melaju dengan kecepatan 20 ketika Andi menginjak rem. Oke, berarti seperti biasa kita harus terus ingat V0-nya 20, terus ada VT, ini berhenti ya. Berarti VT-nya 0, kecepatannya 0 karena dia berhenti. Berarti T-nya sama dengan 5 second. Tuh. Maka jarak mobil tersebut sampai berhenti adalah, wis, gampang banget nih harusnya nih. Bentar ya. Kita nyari percepat perlambatannya dulu. Berarti 0 kurang 20 per 5. Berarti perlambatannya minus 4 ya. Nah, kita bisa cari pakai rumus yang eh bentar, bentar. Ini nggak bisa nih. Oh, ini. Kita pakai rumus yang ini. Yang VT V0 plus minus A dikali T. Nah, pakai S juga bisa deh kayaknya nih. V0 T kurang setengah T kuadrat. Nah, V0-nya 20. Ini ngapain kita nyari VT ya? Udah jelas nol loh. Ini, sorry sih. Aku jadi bingung sendiri. Ini tuh untuk yang ini 5. Ini untuk ini nih. Aku sorry tadi langsung dapat kayak alfanya langsung mau kayak gini gitu. Padahal ini rumusnya nih ya. Bisa pakai yang ini nih. Ya sama aja sih 5 A sama dengan 20. A sama dengan 4. Nah, kita dapat A-nya 4 nih. Berarti kita bisa masuk ke rumus yang ini sekarang. Masukin deh. S sama dengan penaltinya 20 dikali 5 100. Dikurang setengah dikali 4 dikali 25. Tek, tek, tek. Ini coret-coret 2 kali 5. Tapi 100 dikurang 50. Berarti jawabannya 50 meter. Jawabannya yang E. Mantap. Wah, semangat, semangat. Ntar aku break dulu ya bentar. Makasih Nadila. Imut. Namanya Nadila. Aduh, kita lanjut. Bola A berada di ketinggian 60 meter. Wah, seru nih. Ini dia yang seru, teman-teman. Kita gambar lagi seperti biasa. Ini harus digambar nih. Berarti ini ada ketinggian. Anggap nih bangunan nih. Ini ada bangunan. Bola A-nya.
set tingginya set 60 meter di atas bola B. Berarti ini bola B-nya di sini nih. Nah, bola B-nya, oh pada saat bersamaan berarti bolanya dilepas, bola B-nya dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, ini berarti kita bakal tinjau dulu bolanya teman-teman. Bola A. Berarti bola A-nya ini V0-nya, karena dia dilepas berarti V0-nya 0 ya teman-teman. Kayak nggak ada dikasih tenaga gitu, kayak dilepas aja ya udah berarti V0-nya 0, ya kan? VT-nya belum diketahuin. Nah, kalau yang D, V0-nya itu dia dilempar ke atas dengan kecepatan 20. Ya udah berarti V0 awalnya itu 20. VT-nya belum diketahuin. Bola A dan bola B bertemu pada saat eh ya coba kita pakai ini dulu ya. Bentar. Bingung. Ini enggak. Gini. VT sama dengan V0 tambah plus minus kali T. Jangan ya. Kita bisa pakai yang tadi teman-teman. Yang ingat nggak yang SA tambah SB yang sebelumnya. Yang tadi barusan kita pakai untuk nyari mobil yang bergerak dari kiri kanan. Mobil A, B. Yang mereka mau saling ketemu gitu tengah jalan. Berarti kita bisa pakai itu juga. Ini kan jaraknya 60. Berarti bisa aja mereka bakal ketemu di sini nih. Berarti ini ada jarak A-nya, HA, ini ada jarak HB-nya. Gitu. Berarti HA plus HB sama dengan 60. Rumus HA tuh apa sih? Rumus HA, HB. Bentar. Aman sih ya nih. Ya, harusnya nggak ada yang nih kita ini teman-teman ini kan yang ini nih V0T tambah eh, plus minus setengah T kuadrat. Nah, kalau di graf jatuh bebas kayak gini dia berubah jadi H V0T plus min V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, ini kita bakal pakai rumus yang ini nih. Masukin HA-nya. Berarti kita buat sendiri sinilah HA-nya di mana ya? Sinilah HA sama dengan masukin V0T-nya. V0-nya kan 0 ya. Udah berarti 0 dikali T. Ini kan dia dilepas ya. Dilepas. Berarti nggak mungkin diperlambat sama gravitasi dong. Dia udah pasti dipercepat. Kayak jatuhnya tuh makin cepat karena ditambahin gravitasi gitu. Jadi ini dapat si plus setengah. Ya gravitasinya kita pakai yang standar aja. Pakai yang 10 dikali T kuadrat. Ya T-nya belum kita tahuin. Berarti dia 5T kuadrat ya HA-nya. Nah kita simpan dulu. HA-nya bakal 5T kuadrat. Nah kita lanjut HB. HB-nya itu dia kan dilempar ke atas. Berarti pakai V0T dikurang sekarang GT kuadrat. Kenapa dikurang? Karena namanya dilempar ke atas pasti lama-lama nanti dia mencapai kecepatan maksimum dan karena dia diperlambat gravitasi nih. Dia pasti diperlambat gravitasi kan. Ya udah masukin aja lagi. V0-nya 20 dikali T-nya belum diketahui dikurang setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Berarti HB-nya itu 20T dikurang setengah dikurang 5 T kuadrat. Wah, jadi nah di gini-gini. Berarti H-nya kan 5. Kita tulisin lagi sini ya 5T kuadrat ditambah HB-nya itu berapa tuh itu? 20T dikurang 5T kuadrat sama dengan 60. Wah, ini udah enak banget bisa langsung dicoret. Berarti 20T sama dengan 60. T-nya dapet 3 second. Wah, jawabannya C, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Wah, seru. Clear. Oh, guys. Oke. Mungkin ini bakal ku skip aja ya. Soalnya udah terlalu panjang. Kita bisa lanjut aja deh ke bab berikutnya. Besok ada yang mau kuis kan. Ini gerak parabola. Waduh. Ya nggak apa ya. Ini ku skip aja. Nanti teman-teman kalau ngerjain terus nggak dapet boleh langsung ya tanya aja lah. PC aja nanti ku bantuin. Kalau dapet ya tapi ya. Kadang susah kan soalnya. Oke kita lanjut lagi ke gerak parabola. Ini gerak melingkar. Hukum gerak Newton. Hukum gravitasi. Usaha dan energi.
Ini materi apa sih? Keseimbangan dan dinamika rotasi. Aduh, kalian kalian sampai mana sih ujiannya yang besok kelas A1 fisikanya? Sampai ini ya, usaha dan energi ya? Halo, sampai mana? Ada ditanyain nggak ke momentum? Serius dah, momentum jauh banget. Waduh, ya kita bahas kencang aja lah ini udah, udah nggak apa-apa lah, tak tambah berapa menit lagi lah. Bentar ya, aku nyari materi momentum. Wah, terus udah sebanyak itu, soalnya nanti cuma 3 atau 5 gitu. Jadinya nggak ketebak banget harusnya ya. Wah, yaudah deh ini kita kencang aja bahasnya. Aku buka dulu materi momentum, Gios. Jujur udah menyerah. Jangan menyerah teman-teman. Tenang, tenang. Di bawah sans aja nih. Ini ada gerak parabola, gerak melingkar, hukum gerak Newton, hukum gravitasi, kesetimbangan dinamika rotasi, sama dan itu teman-teman. Na 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 na. Nah, tenang. Nah, ini dia. Nama momentum sama impuls ya. Berarti ini aku bahas kenceng aja lah ya, nggak latihan soal 1 2 aja lah. Masih bisa sih, tambah 1 jam lagi. Semangat, semangat. Gerak parabola, kita lanjut lagi ya. Kemarin udah banyak kita bahas juga tentang Hamax anjingnya nih, Venol X, Venol cos A. Ini contoh soal. Tapi emang apa ya, kalau kuis nih nggak ketebak, jadi jangan 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 kayak tertekan atau khawatir gitu teman-teman. Latihan soal aja ini bakal aku kasih modulnya. Nanti kan banyak soalnya, di situ bisa tempat latihan. Yang penting UTS-nya aman. Jadi kalau kuis ini ya udahlah, gak apa-apa loh saya lah udah. Yang penting nanti UTS-nya teman-teman udah pada siap. Di minggu depan kita latihan lagi. Kalau masih sama aku ya fisikanya ya bisa aja sama tutor lain. Tapi mungkin bisa request kalau mau sama aku ya. Oke, kalau mau nyoba sama tutor lain, sama tutor, sama teman belajar yang lain boleh. Terus pas UTS balas di UAS. Enggak. Asli. Terus pas UTS, jangan gitu dong. Aduh. Soalnya kan ini materinya udah beda teman-teman. Materi UTS tuh beda, materi UAS beda. Jadi ya harusnya aman sih. UTS nih, yaudah lah minggu depan coba aku send sama aku lagi biar kita bisa latihan soal lagi dari sini. Jadi terstruktur gitu. Kalau emang senang sama ini yang mau pakai modul ini. Oke kita lanjut lagi. Udah lah, udah istirahat 4 menit. Aduh, tenang, di bawah sans. Harus rajin latihan soalnya teman-teman. Oke, ini contoh soalnya ini bisa dibaca sendiri. Peluru meriam. Yang penting sebenarnya kayak nggak perlu banget hafal-hafal rumus atau gimana, bisa aja disediain ya justru rumus. Tapi yang penting kita tuh apa ya, kayak kenal sama soal-soal yang akan kita kerjain gitu. Apalagi nih gerak parabola asli teman-teman. Itu kuncinya cuman Venol cos X, Venol sin theta sama Venol cos theta. Udah, cuman gitu-gitu aja teman-teman asli. Cuman Venol cos theta, Venol sin theta, Venol cos theta, Venol sin theta. Udah, tinggal gitu-gitu aja sebenarnya kayak tiap bab itu punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi jangan dibawa pusing gitu. Apalagi nih hukum Newton usaha sama ini parabola. Pasti makanya nanti F cos theta, F sin theta. Ini Venol sin theta, Venol cos theta. Jadi sebenarnya mereka tuh mirip-mirip semua. Tapi karena memang variabel yang beda, jadi kerasanya banyak. Akhirnya kita jadi khawatir atau tertekan. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir. Karena dia mirip kok.
soal-soal mirip, mirip banget rumus-rumusnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sebuah benda dilempar ke sudut elevasi tertentu dengan kecepatan awal 25 bergerak 1 second pun benda. Nah, ini tinggal dibalik aja. Berarti kan 25, kalau koordinatnya 20 berarti kan ini X, koma Y, berarti 20 sama 10. Ya udah tinggal nanti kalian aja lagi 25 dikali cos theta sama dengan 20. 25 dikali sin theta sama dengan 10. Ya udah, artinya gampang kan? Nah, ini kali satu. Nah, gitu deh. Aman. Lagi jarak maksimum. Nah, jarak maksimum nih. Nah, ini udah 2 Fenol per gini segala macam. Ini tinggal dihafalin aja. Asli cuma ngafalin ini teman-teman nih. Fenol kuadrat sin 2A per G. Udah ngafalin yang itu aja lah. Nggak usah banyak-banyak nih bikin pusing. Yang lain itu. Tinggal hafalin yang paling akhir aja. Fenol kuadrat sin 2A per G. Fenol kuadrat sin 2 per G. Asli. Jangan khawatir, jangan khawatir. Hafalin aja nih rumus paling akhirnya. Nanti yang Hamax juga. Nah, tinggi maksimum. Nah, ini tadi nih yang aku bilang nih. Fenol kuadrat kali sin kuadrat A per 2G. Itu kita bisa turunin rumusnya dari fenol per 2G, kan Hamax kan fenol per 2G, ya udah tinggal ditaruh aja fenol, karena fenolnya itu kalau searah sumbu Y jadi fenol sin theta, ya udah fenol kuadratnya diganti jadi fenol kuadrat sin theta kuadrat. Gampang kan? Kita lanjut, ini ada soalnya, bisa dibaca nanti pembahasannya juga. Ini perlu diperhatikan ya, kita udah masuk. Nah, ini rangkumannya. Rangkuman nih dimanfaatkan dengan sebaik mungkin teman-teman. Di sini kita bisa melihat pemetaan rumus-rumusnya. Jadi kayak bakal kelihatan banget di sini rumus tuh mirip-mirip banget. Jadi jangan dibawa pusing ya. Fenol X, fenol cos theta. Ini fenol Y, fenol sin theta. Ini cuman dirubah dikit doang nih. X, fenol cos theta gitu-gitu. X, fenol cos alfa dikali T. Ini ya. X sama dengan fenol cos theta. Alfa dikali T ini gak usah dihafalin sih teman-teman. Bikin ribet. Jadi, fenol cos V, VAT. Fenol V. Benar-benar. Fenol. Coba dikali T. Fenol dikali T. Ini aman lah ini. Fenol sin AT kurang setengah BT kuadrat. Ini ini kayaknya agak salah rumus deh teman-teman. Ini bukan fenol cos kali A kali T. Wah, salah modulnya. Sorry ya teman-teman. Ini harusnya fenol dikali cos theta ditambah alfa dikali T. Tapi ini juga salah. Fenol CHT. Oh, enggak. Sorry. Udah benar. Kan aslinya kan rumus jaraknya itu kan V kali T, ya kan? Kecepatan kali waktu V kali T. Ya udah V-nya kan kalau misalnya di parabola kan Venol cos theta. Ya ini alfa ini maksudnya theta ya. Venol cos theta ya dikali T gitu. Sorry, ini udah benar ya. Venol V dikali T, V-nya tuh diganti V cos theta. Pokoknya V cos theta, V sin theta. V cos theta, V sin theta. Gitu-gitu aja. Kita lanjut lagi. Nah, ini udah mulai latihan soal. Kita latihan soal sedikit aja ya. 1 atau 2 soal biar bisa lanjut lagi ke... Nah, nih. Sebuah peluru ditembakkan kecepatan awal 30 meter per second. Berarti diketahui V0 sama dengan 30. Biasa kita buat yang diketahui dulu ya. Tetanya 30 derajat itu dari soal. Se- setelah beberapa saat peluru menempuh ketinggian 10 meter. Berarti yang sama dengan 10. T-nya tidak diketahui. Jarak mana mungkin ditemu peluru, ya udah. Berarti X sama dengan bentar teman-teman. Baca bentar. V0. Oke. Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman ya. Ini tuh berarti koordinat awalnya tuh kayak 0,0 gitu. Searah sumbu X-nya 0, searah sumbu ininya 0. Jadi kita bisa tulis X sama dengan sebenarnya X0 ditambah X kenapa sih? V0 ya V dikali T gitu aja. Cuman karena ini ada sudut elevasinya, kan X0-nya kan awalnya 0 nih kan. Karena dia
Kayak biasanya nih teman, kalau dia menjebak tuh, dia ada sebuah bangunan misalnya, dia tuh ada X0-nya gitu di sini, kayak bendanya di sini X0-nya tuh dibuat jadi 10. Jadi nanti X0-nya ini kita tulis 10. Kalau di sini tuh nggak ada gitu. Jadi bisa ini X0-nya tuh ya udah 0 ditambah, karena dia ada sudut elevasi ya udah tinggal diganti V0. Kalau searah sumbu X pasti pasti pakai cos 30. T-nya tuh nggak diketahuin. Ya udah, V0-nya 30 kali cos 30 tuh akar 3 per 2 ya, dikali T, berarti 15 akar 3 T. Ya gitu aja. Oke. Nah, sekarang kita ke sumbu Y-nya ya, menempuh ketinggian 10 meter. Berarti kan di sini ada H sama dengan eh, PT dikurang setengah GT kuadrat. Kayak V0T. Yang ini nih pakai yang rumus yang tadi teman-teman. Yang S sama dengan V0T di plus minus setengah AT kuadrat. Ini lagi-lagi rumusnya selalu sama teman-teman. Nah, ini dipakai lagi di sini H V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa dikurang? Lagi-lagi karena ditarik oleh gravitasi. Nah, V0-nya ini ini hanya 10 ya aku isi ya. V0-nya ini 30 dikali T-nya nggak diketahuin, kurang setengah dikali G-nya. G-nya ini udah pasti 10 ya. Kalau di biasanya di soal tuh beberapa soal ada ditulis gitu. G-nya sama dengan 9,8 ya udah diganti pakai 9,8 ya, karena ini nggak dikasih tahu ya kita pakai G-nya sama dengan 10. Setengah dikali 10 berarti 5T kuadrat. Wah, ini dapat nih. 10 sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Kita pindah ruasin ke kiri semua teman-teman. 5T kuadrat kurang 30T tambah 10 sama dengan 0. Ini pemfaktoran. Ya, ini berarti 5T. Bentar, bentar, bentar. Ini minus semua berarti. Berarti 5T kurang, aduh, 5T kurang 5, T kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya berarti T sama dengan 1 atau T sama dengan 5. Nah, ini ada dua, teman-teman. Apa sih ini? Eh, sama dengan 5 sih. Eh, sorry, sorry, sorry. Fenol T-nya ini kan harusnya fenol sin theta. Ya kan ya? Ya udah 30 dikali sin 30. Sin 30 tuh setengah. Berarti 30 kali setengah. Harusnya 15. Nah, berarti ini harusnya 15. Berarti di sini ini harusnya 10. Ini satu. Nah, berarti T-nya tuh sama dengan 2 atau T sama dengan satu gitu. Berarti T-nya ada kemungkinannya bisa 2 atau satu ya teman-teman ya. Berarti kalau kita masukin ke X-nya nih, kan dia minta jarak mendatar nih. Berarti kita mau nyari X-nya yang mungkin ditempuh. Berarti kemungkinan X1 nih, kita pakai T-nya yang sama dengan satu dulu. Coba 15 akar 3 dikali satu berarti 15 akar 3. Yang kedua, 15 akar 3 dikali 2 30 akar 3. Nah, kita pilih aja yang di jawaban tuh ada yang mana. Ternyata adanya yang 15 akar 3 berarti jawabannya yang A. Itu. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Ini mungkin satu soal aja kali ya, biar kita bisa lanjut ke bab berikutnya. Ini juga bisa di latihan soal sendiri aja. Kalau bingung bisa cari di internet atau cari bisa PC aku. Kita lanjut aja ya. Ini udah malam banget nih. Oke, lanjut lagi gerak melingkar. Nih juga sebenarnya lagi-lagi sangat mirip, cuman beda notasinya aja. Kalau kita pakai V, kalau di gerak melingkar tuh pakai W. Itu. Ini bisa dibaca sendiri aja. Sama banget dia kayak
Alfa pun pakai V per T. Ini pakai kecepatan sudut per delta T. Lagi hubungan roda ini kayak nggak keluar. Langsung lakukan tips gitu. Ini contoh satu soal aja kita kerjain ya. Nomor satunya aja lah langsung. Nah, di sini diketahuin. Nah, biasa nyari jari-jari. Ini kalau milimeter, berarti kan sebenarnya dia nih, mana ya bilangnya ya? Ini kan meter, dm, cm, mm. Kalau 6.300 mm berarti 6,3 meter kan? Nah, berarti V-nya 10. Kecepatan sudut bumi adalah, ya wes, kan V. Tonton. Oh, ini ada. Nah, ini teman hubungannya nih. Nah, ini tuh harus dikali R. Sebenarnya dia kan sama ya. Kayak misalnya S-nya tuh sama dengan T sudut, tapi harus dikali R gitu. Alfanya juga sama dengan alfa dikali R. Nah, perbedaannya tuh kalau yang kecepatan biasa kan S sama V sama alfa. Nah, kalau di kecepatan melingkar nih, semuanya tuh tinggal dikali R, dikali R, dikali R gini aja. Tuh, jadi untuk kali ini kita bisa pakai rumus yang ini nih. V-nya masukin 10, W-nya itu kan yang ditanya, R-nya tuh 6,3, berarti W-nya sama dengan 10 per 6,3. 10 per 6,3, 100 per 6,3, sekitar 1,1. Di sini 37 per 63, 370 per 6, 6, 6, 6, 6, 3, 18, dapat 1,6 S, 1,6, bla 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 jawabannya. Oh, ini langsung enak. Ya udah jawabannya nih 1,6 ya. Nah, mungkin itu aja untuk sebagai contoh soal aja. Kita lanjut lagi, nggak terlalu susah kan teman-teman. Cuma tinggal kali-kali doang. Asal kita ingat konsep-konsepnya. Ini soal-soalnya bisa nanti dikerjain. Oke, kita lanjut lagi. Banyak banget. Ini hukum gerak Newton. Nah, hukum gerak Newton ini sebenarnya seru banget teman-teman. Aku tuh paling suka materi ini. Gaya. Ini tinggal tarik-tarik. Sebenarnya sama juga bakal pakai lagi F sin theta, F cos theta teman-teman. Jadi F sin theta, F cos theta tuh kalau perlu emang harus di luar kepala banget. Jadi bakal memudahkan banget gitu. Ini contoh soal bisa langsung nanti dikerjain aja buat latihan teman-teman. Ini ada gaya nih udah apa ya? Ini bacanya gak usah bingung. Kalau emang gaya ini N ini maksudnya gaya normal, dia pasti selalu berlawanan sama arah jatuh benda. Ini misalnya benda ini kan jatuhnya ke bawah. W-nya itu arah W-nya itu kan karena ditarik gravitasi jadi ke bawah. Nah, maka dia ada gaya kontak sama permukaan ini nih, yang ini. Nah, pasti gaya normalnya tuh berlawanan langsung 180 derajat dari gaya beratnya gitu. Ini lanjut. Hukum jiwa biasa lah ya, F sama dengan M kali A. Hukum 3 yang mana aku jelasin juga udah aman. Yang F sama dengan min F ini udah gampang. Tekanan silikon balik tersebut adalah udah ini bisa baca pembahasannya. F sama dengan nomor 2. Oke, ngantuk. Lanjut. Ya, ya, ini nggak terlalu sulit lah ya. Hmm, tinggal masukin aja. Ini juga tinggal masukin aja dinamika gerak melingkar. Nah, dinamika gerak melingkar ini yang mungkin nggak mungkin juga biasa aja sih. Ini agak tantangan, cuma dia mainnya udah pakai ada masanya, ada jari-jarinya. Ini tinggal latihan soal aja. Pokoknya rumusnya sebenarnya cuma ini teman-teman nih. MV kuadrat per R kan. Nah, ini nih, aku kasih tau dikit deh. Dikit aja. Cepet-cepet. Ayo, ayo, ayo. Belum. Nah, ini kan FSP itu sebenarnya M dikali V kuadrat per R. Nah, tadi kan kita tahu kalau V itu sama dengan W dikali R. Kalau V kuadrat berarti kan W kuadrat dikali R kuadrat. Kita masukin aja kalau misalnya ke sini. Berarti kalau mau diganti jadi kecepatan sudut berarti
mw kuadrat dikali r kuadrat per r. Makanya ini dicoret jadi r aja. Makanya rumusnya itu jadi FSP M dikali W kuadrat dikali R. Yang ini nih teman-teman. Nah, karena dia udah dicoret gitu. Udah ya aman ya, kita lanjut aja. Oke nih, syarat supaya dia nggak jatuh nih, dihafalin aja sih. Mu-nya ini nanti bakal dikasih tahu di soal ya. Mu-nya ini, G-nya ini udah gravitasi, ya udah R-nya itu jarak dari titik pusat lingkarannya. Supaya dia nggak jatuh, nggak tergelincir lah. Mu-nya ini dikasih tahu di soal, G-nya gravitasi, R-nya itu jari-jari. Gampang lah, nggak terlalu sulit. Max-nya. Nah ini nih yang penting banget sebenarnya. The real penting yang mungkin mau ini nggak terlalu sini tikungan miring licin jarang-jarang sorry sorry bukan yang ini juga ini dihafalin aja soal-soalnya roller coaster. Aku inget banget nih roller coaster jadi ujianku waktu di kelas 10. Wah, ketemu lagi roller coaster. Kita lanjut lagi ini ayunan kronis. Ini ya tentunya ini bisa dihafalin aja sih bila kayak ya semangat aja ngafalnya banyak latihan soal aja. Emang kalau masalah rumus emang banyak banget. Jadi keinget ini juga ayunan kronis bisa dihafal aja GR tan theta akar GR tan theta kayaknya nggak bakal keluar sih. Udah pembahasan itu untuk soal. Ini pembahasan. Ini rangkumannya lagi-lagi rangkumannya bisa banget dipakai teman-teman. Ini pemetaan rumus yang sangat indah di sini. Tidak perlu bingung. Tinggal hafalin ini aja udah selesai kehidupan tentang materi ini. Gampang. Jadi nanti fokusnya selain ke latihan soal sama fokus ke rangkuman ini ya. Rumus-rumus ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini latihan soal. Kita tes latihan satu soal aja ya. Langsung kerjain. Nah, ini diketahuin kayak biasa. Kita diketahuin ada beratnya. W benda sama dengan M 40 Newton. W ini M kali G ya. Berarti ini kan maksudnya 4 kilogram dikali 10. Gravitasinya berarti 40 Newton. Koefisien gesekan berarti mu sama dengan 0,4. Lalu menentukan dari atasnya dengan gaya konstan 20 Newton. Oh, benda itu ditekan, teman-teman. Ada F additional F1 sama dengan 20 Newton. Misalnya gaya normal dan gaya gesek pada benda masing-masing adalah, wah, gampang dong. Gaya normal, berarti kita gambar aja, teman-teman. Nih, gaya normal tadi kan dia berlawanan sama arah benda ya. Arah benda kan pasti ke bawah ya, teman-teman ya. Ada juga ditekan dari atas, berarti ada gaya lagi. Ada F1 sama dengan 20. Di sini ada W sama dengan 40. Karena searah, ingat lagi vektor, teman-teman. Kalau searah udah pasti ditambah. Berarti ini sigma F-nya sama dengan 20 tambah 40. Berarti karbonnya 60 Newton. Ke arah bawah 60, ini udah main namanya Newton 3. Kalau ke bawah 60, ke atasnya udah pasti juga 60. Gaya normalnya udah pasti juga 60. Nah, ini dia. Gaya geseknya. Gaya gesek itu ingetin. Fs itu udah pasti mu dikali gaya normal. Mu-nya dikasih tahu tuh 0,4. Gaya normalnya kita juga udah tahu 60. Udah 60 kan 0,4, 24. Totalnya 6. Gaya normalnya nih 20, gaya geseknya 60, gaya geseknya 24, berarti langsung dapet C. Wah, nggak sesulit itu kan teman-teman. Asli, cuma tambah-tambahin gaya aja dibalik, udah tinggal kali deh ke dalam rumus. Dah, aman ya. Kita bisa lanjut materi berikutnya. Nih, step aja lah. Drawing. Aduh, semangat teman-teman. Kalau udah capek nggak apa-apa kok, lupa aja. Jangan terlalu dipaksa. Justru kalau terlalu dipaksa nanti takutnya apa jadi overburn apa lagi jadi burnout. Nanti aku kasih kok modulnya jadi bisa dibaca waktu santai. Oke, udah sisa semangat 17 orang yang join. Kita lanjut ya ke bab berikutnya. Gravitasi Newton ini kayaknya nggak usah lama-lama deh. Ini nggak terlalu dibahas kayaknya deh. Ini nggak jarang keluar gitu.
lipid potensial segala macam. Kalau keluar ya udahlah ya. Kalau besok keluar, ini latihan soal aja, ini nggak terlalu sulit sih, cuman GMM R kuadrat. Tapi modifikasinya susah. Kadang kalau misalnya udah dia nanya ada pesawat ulang-aling mengitari bumi segala macam, cari ininya, wah itu udah eh, barulah effort kita. Latihan ini aku lewat aja ya, karena ada yang lebih penting, usaha sama energi, dinamika rotasi sama momentum sama impulse. Aduh, banyak banget. Cepet aja lah kita nih. Lama banget jam 9. Usaha dan energi. Ya begitulah usaha dan energi. Usaha W sama dengan Fs. Lagi-lagi kalau searah sumbu S, Fs-nya dikali cos theta ya teman-teman ya. Karena gayanya tuh misalnya dikasih miring, kalau ada sudutnya, ya udah kalau searah sumbu X ya berarti F cos theta. Kalau ditanya searah sumbu Y berarti F sin theta. Jangan lupa F cos theta, F sin theta-nya. Ini gak usah terlalu nggak penting. Ini juga lanjut aja, lanjut aja. Regu potensial pegas, lagi-lagi. Ini bisa dihafalin aja rumusnya teman-teman. Tapi pegasnya setengah Fx. F-nya itu kan akar delta X. Ya udah jadi setengah akar delta X kuadrat. Lanjut, lanjut. Aku kekekalan energinya. Latihan soal ya teman-teman. Ini kekekalan mekanik ini. Aku baru bisa dulu. Kalau baca teorinya nggak dapet. Baru dapat makna soalnya tuh ketika udah ngerjain 3-4 soal gitu. Nah ini soal-soalnya buah mangga segala macam. Daya juga P sama dengan sekian. Rangkumannya ini enak banget dipakai aja teman-teman. Sama ini ya pintar-pintar baca rumus. Jadi jangan semuanya dibaca atau jangan semuanya berusaha dihafal. Yang penting-penting aja. Tuh, lanjut latihan soal. Kita latihan soal satu. Kencang nih. Coba 5 menit. Nah contoh banget nih satu soal nih. Benda bermasa 5 kg. Diam. Nah, kita tulis aja diketahuinya. M sama dengan 5. DM datarnya F, F ya berarti 15. Ton T-nya sama dengan 10. Kan? Berarti kan usaha W kan sama dengan F kali S. Nah, nah berarti kita kan perlu tahu S-nya teman-teman. Di sini dia ada main. Bentar, bentar. Ya, oke. Nah, kita perlu cari S-nya teman-teman. S ini kan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini karena dia dikasih gaya pasti ada percepatannya. Jadi pasti plus teman-teman. Nah, V0T-nya. Awalnya kan dia diam, berarti V0-nya udah pasti nol. Berarti nol dikali T ditambah setengah. Alfanya kita nggak tahu kan teman-teman. Tapi kita di sini dapat gayanya. Gimana tuh? F sama dengan M kali A. Alfa sama dengan F per M. F per M 15 per 5. Beuh, kita dapat alfanya sama dengan 3 teman-teman. Berarti alfanya sama dengan 3 dikali T. 10 detik. Bede 1,5 dikali 10 sama dengan 15 meter. Berarti dia bergerak sejauh 15 meter nih S-nya. Itu yang masukin deh. 15 dikali 15. 225. Ye. Ya nggak sih? Sorry. Ini kuadrat. Kok jadi nggak ada? Ini berarti kuadrat juga. Berarti ini jadi 150. 150. Berarti ini jadi 2250 joule. Dia minta kilojoule. Berarti tinggal dibagi 1000 per 1000. Cet, 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 cet. Jadi 2,25. Yeay. Kita bisa lanjut ke bab berikutnya. Kalau yang mau tanyain, langsung tanya aja teman-teman. Aman ya? Tidak Aman. sulit sih ini. Tinggal latihan soal aja. Banyak-banyakin latihan soal. Kalau ada yang bingung, boleh langsung PC aja. Tanyain aja sama aku atau teman belajar yang lain. Kita saling bantu aja deh. Keseimbangan dan dinamika rotasi ini yang cukup menggugah selera sebenarnya teman-teman nih. Wah, ini effort sih menurutku yang dinamika rotasi. Jadi kayak beda-beda lagi nih. Kita mahamin R-nya segala macam nih. Ya ini teman-teman harus baca sendiri sih, harus latihan soal sendiri sih. Kalau kayak dibahas kayak gini kurang. Ini paling bisa baca ini. Nanti kita latihan soal satu ya. Bener sih ya.
Ya, ini bisa dibaca lagi aja nanti. Contoh soal keseimbangan partikel. Nah, keseimbangan partikel nih, entah kenapa ya, feelingku tuh bakal keluar gitu di UTS satu soal atau dua soal lah. Satu soal lah minimal, keseimbangan partikel. Soalnya di UTBK, UTBK juga dulu sering keluar kan. Nih, keseimbangan kali berat nih, segala macam. Keseimbangan benda tegar. Ini juga sering keluar nih. Nih, bisa dibaca aja nanti. Latihan soal intinya, fisika cuma latihan soal asli. Cuman, kalau bingung pakai rumus yang mana, bisa ngelihat rangkuman rumus. Kalau nggak ada yang dimaksud, tinggal kotak-katik rumusnya. Kita tahu F sama dengan M kali A tadi misalnya. Kita disuruh nyari A, tapi nggak tahu A-nya kan. Tapi kita punya F sama M, ya udah tinggal F per M. Tuh, jadi memang harus banyak jam terbang latihan soal, jadi kita bisa fleksibel ngerjainnya. Berat, ini juga seru sih. Ini misalnya contoh soal nih, titik berat nih. Nah, ini pembahasannya. Tinggal baca aja. Ini alfa. Ini udahlah. Nanti kalau bingung baca ini, PC aja teman-teman. Nih, rangkumannya lagi-lagi bisa banget dipakai rangkuman ini atau mau di print nanti akan aku kirim nih modulnya rangkuman rumusnya tuh bisa banget di print dari bab satu sampai bab berapa nih. Gila ya, ini kalau di ruang guru tuh 5 bab di kuliah kita tuh sama dengan 10 bab. PC pas kuis bisa nggak Zandi? Bisa aja sih. Kalau nggak ketahuan gas aja. Nah kemarin itu bapaknya malah bahas integral titik berat. Waduh, tidak terlalu penting sih menurutku teman-teman. Integral titik berat dibahas. Karena gini ya, mungkin aku sorry banget kalau misalnya tadi ngomong nggak penting apa segala macam. Mohon maaf, bukan merasa lebih pintar atau gimana. Maksudku gini, aku kan tanya sama dosenku di kelas, nanti UTS itu gimana soalnya? Jadi UTS kita tuh nanti bakal berbentuk 40 soal, jadi kita disuruh ngerjain gitu full. Jadi kayak kalau bahas penggunaan rumus itu menurutku agak kurang, karena UTS sendiri kita bakal ngerjain full soal, jadi gitu. Sehingga ya, saranku teman-teman untuk untuk UTS ini banyak-banyak aja ngerjain soal, apalagi fisika. Sayang kan, jangan sampai jelek lah, karena apalagi sistem kita udah bagus, di angkatan kita udah ada teman belajar, aku ada Michael, ada Rizal, ada banyak, ada Zoan juga. Jadi dimanfaatkan lah teman-teman, saling bantu kita. Jadi jangan sampai lah ada yang jelek fisika atau MTK Pro atau Metstat, sama-sama kita lanjut. Kalau yang bingung tinggal PC aja. Ini juga lanjut lanjut latihan soal nih, torsi total bede. Ini aku juga bingung. Aduh, apa ini? Ntar baca dikit teman-teman. Semangat, semangat. Torsi total. Ya udahlah kita buat dulu aja dah diketahuinya. Aduh. Es. Oke, seperti biasa. Diketahui. Berarti S1 sama dengan 6 meter. S2 sama dengan 4 meter. F1 10, F2-nya 20. Ini ini materi apa sih? Pemegang torsi total, torsi total. Bentar, bentar. Nah, 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 nah. Dan bisa gitu. Nah, 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 nah. Bentar, saya aku baca dikit materinya. Udah, mana nih ya? Oke, coba. Udah, wis.
Sorry agak turun mesin otakku teman-teman. Udah lama banget bahas-bahas soal nih. Ya ini torsi ya. Aduh, aduh. Ini udah main torsi, jadi ini pakai resultan torsi teman-teman. Nah, di sini jangan jangan bingung ya. Eh, torsi itu maksudnya gini nih. Dia tuh usaha kok. F dikali S. Jadi kayak sama dengan W gitu. Namanya doang sok keren torsi. Apaan sih? Torsik banget ya. Ganti-ganti W aja kenapa gitu. Torsi torsi total. Ya udah F-nya kalau misalnya dia satu, F satunya 10, F satunya 6, tinggal kaliin 60. Kalau yang torsi 2 berarti kan F2-nya 20 dikali ininya 4 berarti 80. Berarti sigma torsinya 60. Eh, ini ada sudut elevasinya teman-teman. Kayak biasa. Kalau ada sudut elevasi dikali apa? Sudah pasti dikali sin theta. Sin theta. Cos theta maksudku. Cos theta cos 30 berarti 80 dikali. Hmm, bukan, bukan. Gini, gini, gini. Ini kan dia searah sumbu Y ya. Di searah sumbu Y. Ini pun berarti kita bukan ke arah sini nih. Kalau ke arah sini cos theta. Tapi kalau ke bawah sini pakai sin. Makanya kalau ini udah ke atas berarti ini kita mainnya ke bawah sini nih. Nah, jadi pakai sin 30 gitu. Berarti ini bukan pakai cos. 80 dikali sin 30 sama dengan 40. Nah, berarti ini 40 ya. Berarti sigma T-nya T1 torsi 1 tambah torsi 2 60 tambah 40. Yeay, jawabannya 100. Nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Torsi total udah pasti yang ditanya sigmanya. Tambahin ini yang pertama, ini yang kedua. Tinggal dilihat aja titik beratnya. Nih, dari tadi 15 orang tuh belum lift-lift. Wah, semangat banget ya. Oke, ini latihan soalnya bisa banget dikerjain sendiri. Bisa PC aku aja kalau bingung. Oke, kita lanjut. Momentum dan impuls. Yeay. Gila ya, satu bab kita 5 menit. Keren banget. Eh, kita lanjut nih. Momentum dan impuls. Wah, momentum ini seru teman-teman. Tabrak-tabrakan. Kayak M kali V. Masa dikali kecepatan. Segala macam ini. Momentum impulsnya. Lagi-lagi nih. Ngafalin rumus. Ya, banyak kerjaan soal lagi aja. Bisa kita bahas. Ini juga nih momentum adalah sebuah sentikan itu tuh soal ini nggak penting ya. Nah ini enak banget misalnya kita baca nih masanya 1 kilo kecepatannya 12 sementara kecepatan sembuhnya 5 besar resultan momentum. Syailah ini udah eh biasa kalau misalnya ini kan kayak vektor gitu teman-teman. Misalnya aku bahas dikit deh. Nih sumbu x-nya 12. Ini kan ini misalnya gini nih kecepatannya 11. Kejar sumbu y-nya 5. Ya udah yang ditanya ini nih berarti resultannya akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 13 teman-teman. Sah, easy banget. Resultan momentum. Berarti momentum kan momen massa dikali kecepatan. Ini nih maksudnya V. Sorry, sorry. Resultan kecepatannya 1 kilogram dikali 13 meter per second. Easy banget. Langsung deh. Nggak susah kan teman-teman ya? Nggak susah lah harusnya. Ini balik vektor awal tuh. Yang kayak misalnya ada vektor 12, seharus sembuh X, vektor seharus sembuh Y-nya 5 ya cari hubungan resultannya. Sebenarnya ini nih teman-teman. Ini kan kalau hubungan resultan dan vektor kan dia tadi ada 2 AB dikali cos theta ya. Cuman karena ini cos theta-nya di sini 90, berarti ini kan cos 90 teman-teman. Cos 90 itu berapa? Nol. Makanya jadi 2 dikali 12 dikali 5 dikali nol. Berarti ininya udah pasti nol. Makanya resultan V-nya cuman 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah nol. Itu. Cuma 13. Dia tetap ada 2AB cos theta-nya kok kalau resultan vektor tuh. Cuman karena cos theta-nya cos 90, ya nol ya udah hilang 2AB-nya. Oke, aman ya. Kita lanjut.
Ini untuk pembukaan aja, penutup. Nama dikit. Keluar nih. Impuls, gaya dikali T. Ya, easy banget ya. Nih teman-teman, ngingetin dikit. Usaha itu F kali S. Gaya dikali jarak. Impuls, gaya dikali waktu. Ya udah cuma beda sih jarak sama waktunya doang sih. Ngapalinnya cukup F dikali apa lah gitu. Kalau W, S. Kalau impuls berarti dikalinya sama T. Gampang lah. Impuls momentum nggak sesulit itu berarti nih. Nah ini nih. Integral. Oh. Gaya terhadap fungsi waktu kalau mau dapat impuls tinggal diintegralin. Berarti ini mungkin nanti ya dikuatin lah integral sama penurunan yang dipakai banget soalnya. Ini sebuah molekul. Ini juga contoh soal bisa dibaca lagi. Kita fokus aja. Besar impuls yang bekerja. Ini gak usah bingung asli teman-teman. Tinggal hitung luasnya doang nih. Luas segitiga asli 6 kurang 2 4. Alasnya 4 kan. Tingginya 10. Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. 4 kali 10 per 2. 40 per 2 berarti 20. Kalau ada grafik-grafik gini, hitung aja luas luas ininya teman-teman. Gampang banget. Gak usah nggak pakai mikir lagi, udah pasti itu. Alas kali tinggi bagi 2 asik. Rumus segitiga. Buang momentum dan impuls. Nah ini dia. Gak terlalu sulit. Pokoknya tinggal ngafalin aja nih. Delta P. Alah, ini gaya banget nih. F dikali delta T sama M dikali delta V. Itu aja dong sih. FT sama MV gitu aja lah. Impuls FT, momentum MV. Gitu. Aman ya? Gaya dikali waktu sama eh, massa dikali kecepatan. Easy but easy. Ini contoh soal nih. Nah, ini rangkumannya teman-teman. Rangkumannya dimanfaatkan ya teman-teman. Cuma 3 biji, ya Allah. Berarti nggak sulit kan ini mah. Lanjut. Nah, dimensi ini nggak penting. Roket dia contoh apa? Nah, ini roket apa teman-teman? Contoh aplikasi gaya momentum. Astagfirullahaladzim. Nah. Roket merupakan salah satu contoh aplikasi. Hmm, ya, karena ini udah bab impuls momentum, udah kasih momentum lah ya. Kalau ada impuls baru bingung kita. Udah karena ini udah impuls momentum ya udah roket berarti jawabannya udah pasti momentum nih. Lanjut. Nah ini momentum benda satu lebih benar dengan dan nggak usah baca aja. Sorry. Nomor 3 baca aja lah ini. Nggak, nggak terlalu sulit lah walaupun hot ya. Banyak panjang aja. Nah ini nih gampang banget. Sebuah bola dijatuhkan. Momentumnya berapa? Rumus momentum massa dikali kecepatan. Ya wes, tinggal dikali aja. Massanya 1 kilo, kecepatannya. Nah, ini aku mau kasih tahu rumus cepat buat nyari kecepatan kalau misalnya benda itu dijatuhkan. Rumusnya itu V sama dengan akar 2GH, teman-teman. Ya udah, masukin aja akar 2G ini kayak udah rumus wajib gitu, kayak kayak apa ya? Atau aku lupa nih ngapalnya tuh dari kapan. Pokoknya aku udah dulu kalau udah nyari kecepatan benda dijatuhkan dari ketinggian sekian udah pasti pakai akar 2GH gitu. 2 kali 10 kali 5 100 berarti 10. Berarti V-nya 10, berarti momentum massa dikali V. 1 dikali 10. Gimana 10? Y. Gimana C? Aman lah ya. Oke, kita lihat-lihat lagi dikit. Nah, ini aman-aman. Ya ini asli. Pakai lagi teman-teman sin kostannya. Terakhir dari ini kita bahas satu soal terakhir nih. Soal hot nomor 7. Harusnya nggak terlalu sulit ya. Pertama, ini udah pasti dia momentum bola. Momentum. Udah mau M kali V. Parabola. Berarti kita udah pasti nyari namanya kecepatan searah sumbu X dan kecepatan searah sumbu Y. Nah, ini udah pasti banget. Kita cek aja dulu, diketahuin. Massa bola 0,5 kilogram.
tetanya 53, fenolnya 10. Ya, gampang banget nih teman-teman. Vx biasa fenol cos theta 10 dikali cos theta 53, 3/5, 6. Vy berarti sin theta kan, fenol sin theta 10 dikali 4/5 sama dengan 8. Ada 6, ada 8. Momentum bola setelah bergerak 0,8 detik adalah, ya, eh na 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 na. Ternyata ini kita lupa teman-teman. VY itu tidak boleh fenol sinteta aja, dia harus fenol sinteta. Ingat lagi namanya bergerak sumbu Y ya, pasti ditarik gravitasi. Kurang GT, itu dia. Kalau yang VY ini kurang GT, kalau yang S ini setengah AT kuadrat, setengah GT kuadrat. Nah, inilah perbedaannya di sini teman-teman. Nah, ya udah tinggal dikurang aja, 8 dikurang 10 dikali T-nya 0,8. Dia kecepatannya 0, T-nya aman lah ya. Eh, biasanya kita pakai resultan, resultan V-nya akar, ya udah 6 kuadrat tambah 0 kuadrat, 6 deh. Berarti V-nya 6. Masukin deh ke momentum. Masanya 0,5, kecepatannya 6. M dikali V ini ya. 0,5 kali 6 sama dengan 3. Yeay, selesai. Ini tulisanku aja yang gede-gede teman-teman. Aslinya nggak rumit ini mah. X-nya ya gitu-gitu aja. Fenol cos theta terus. V-nya dari tadi awal juga pasti fenol sin theta dikurang GT. Kalau vertikal tuh pasti dikurang gravitasi. Pasti. Udah wajib banget itu dah. Ngedebat. Clear all drawings. Ah, itu cek-cek lagi. Ini dah baca-baca sendiri aja lah ya. Banyak banget latihan soalnya teman-teman. Nih kalau teman-teman selesai semua nih latihan soalnya dari bab 1 sampai 10 dijamin 100 asli. Aku yakin banget dijamin 100 UTS. Tinggal semangatnya aja. Caranya nih asli teman-teman. Hari pertama selesai nih bab 1, hari kedua selesai bab 2, hari ketiga selesai bab 3. Pelan-pelan aja gitu. Atau 2 hari satu bab. Ini kan masih panjang ya. UTS kita masih 20 harian lagi. Eh, kapan sih? 14 hari lagi, 14 hari lagi. Ya bisa diatur lah 1 hari satu bab. Tinggal semangatnya aja. Kalau soalnya udah ada teman-teman belajar juga kan, nggak tahu tinggal tanya. Internet ada, ChatGPT banyak asli. Ya mungkin segitu aja udah sampai, nggak nyangka ya bisa bahas berapa bu kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahas 10 bab malam ini. Keren. Aduh, yang otaknya udah doer. Aduh. Ya udah, mungkin segitu aja. Mungkin aku mau apa minta feedbacknya sedikit. Kira-kira mau gimana untuk ke depannya? Apakah kayak gini tuh terlalu banyak, terlalu cepat? Mungkin ini aku karena tuntutan besok pada mau kuis aja ya. Jadinya terlalu over banyak ini jadi lama. Wah, bukan siapa yang poin awal, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Setuju. Semangat kamu. Jika- Aduh. Gimana teman-teman? Untuk nextnya mau gimana cara belajarnya? Mungkin boleh open mic aja. Aduh, ngobrol-ngobrol dikit dong. Udah capek nih. Gils. Udah 2 jam ya kita. Nggak ada yang mau disampaikan lagi. Cukup sih Zan. Kayaknya ini teman-teman udah pada masih semangat semua ya. Udah, Hapus dulu Zan. udah cakep banget Zan. Udah mantap kali kata Himawan. Waduh, ngeri banget ya. Ternyata 10 bab kayak gitu. Oke lah, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, jangan Thank you terlalu Zan. khawatir lah.
Ya udah, dadah, sampai jumpa kapan-kapan lagi, minggu depan atau kapan-kapan lah. Selamat tidur, dadah. Ya, terima kasih kembali dan sukses selalu juga, Himawan. Nanti aku kirim di WA modulnya. Asik. Yang nickname-nya mau pintar fisika. Amin. Ya, dadah, dadah. Makasih Santi. Yo, makasih juga. Zal, Oh, gimana? ini tadi sih kan dia nggak bisa ikut. Terus dia chat aku minta diupload di YouTube segera. Ini bisa diupload segera nggak ya? Segera paling jam 11 baru ke-upload semua nih. Iya. Ya, jam Kamu setengah nguploadnya pakai 11. kuota kamu juga ya? Nanti Kenapa? minta aja ke bendahara ganti kuotamu. Gimana? Kamu ngupload ini pakai kuotamu ya, ngupload ke YouTube. Iya, iya, Ya, Bibi. nanti bisa dibicarain lah untuk kuota-kuota ini. Gampang. Enggak gratis. Dadah. Oke, makasih ya, Sandy. Ya, makasih juga. Dadah semuanya. Assalamualaikum. UN ya.